Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berada di tempat ini. Tepat hari ini, ngajak kita disalibkan, mati dan dikuburkan, bahkan dia menderita untuk kita semua. Nats pembimbing kita terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kematian Yesus menjadi awal kemenangan buat kita. Mari kita masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Darah Yesus boleh tercurah. Dia boleh disalib menanggung dosa-dosa kita. Tepat hari ini, mari kita datang. Mari kita lihat Dia yang menderita untuk kita. Oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkup-lingkup, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita katakan, saat ku masuk hadirat Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Kau layakkan ku, tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita tinggikan Dia. Oleh kuasa darah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami datang padamu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, haleluya. Kau layakkan kami Bapa, nama-Mu besar Tuhan. Kau layakkan kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, sungguh besar Tuhan yang luar biasa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh berlian dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang terlalu dalam. tak terselami bagiku. Oh, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi oh Tuhan, terlalu dalam. Sungguh besar Kau Tuhan, Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh indah luar biasa pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan pikiran kami tidak dapat menyelaminya ya Tuhan, karena begitu besar pengorbanan Tuhan. Kami manusia yang lemah ini tidak akan pernah mengerti apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Karena begitu besar, karena begitu indah apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Gembala akan membuka kita di dalam doa. Pengorbananmu yang luar biasa, kembali kami anak-anakmu bisa berada di tempat ini. Diberi kesempatan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Diberi kesempatan untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Bahkan kembali disapa oleh-Mu melalui puji-pujian, kesaksian, beserta pemberitaan firman-Mu. Untuk itu kami telah siap sapa berjumpa dengan-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, berkaryalah di dalam dan melalui kami. Kiranya Engkau memperkenankan dan mengurapi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada ibadah kali ini. Hamba menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, pelayan-mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini kita akan diberkati Tuhan melalui sebuah kesaksian yang akan bisa menguatkan kita. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Bapak Anwar. Waktu dipersilahkan.
Shalom. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya perkenalkan, nama saya Anwar. Ya. Dalam kesaksian ini mungkin saya bagi 3 lah ya. Jadi sebelum kenal Tuhan, itu di tahun 97 saya kenal Tuhan. Dan setelah kenal Tuhan. Dan ada satu bagian lagi yang mungkin yang paling klimaksnya, yaitu pada saat masa COVID ini, di tahun 2020. Jadi saya bagi 3 nanti ceritanya. Oke, nama saya Anwar, saya punya 1 istri. Dan 2 anak. Anak saya udah lumayan besar lah. Udah 30-an. Jadi saya backgroundnya itu dari keluarga, saya dari orang Sumatera. Dan juga belum percaya, jadi itu kepercayaannya tradisi lah. Dan keluarga waktu kecil tuh, saya itu susah. Jadi secara ekonomi itu susah sekali lah. Dan mungkin di masa kecil juga sering dihina ya. Jadi dibully waktu di sekolah karena ekonomi nggak bagus. Jadi macam-macam. Tapi memang waktu sekolah itu saya lumayan pintar lah. Tapi juga dari family juga ada ngomong, pintar sekolah buat apa kalau nggak bisa, nggak punya uang untuk lanjutkan. Jadi masa kecil itu juga banyak tekanan ya, banyak kepahitan juga. Oke. Jadi saya dari orang tua itu mendidik apa? Bahwa harus kerja keras. Karena kalau punya uang itu semua urusan bisa diberesin gitu loh. Jadi kalau ada uang pasti bahagia. Ya betul juga sih dipikir ya. Nah saya menikah di tahun 89. Dan istri saya itu udah percaya Tuhan gitu dari kecil. Dan dia mengajukan supaya bisa nikah di gereja. Saya ini anti sebenarnya. Maka saya pilih hari pernikahan saya di tanggal 25 Desember. Jadi nggak mungkin bisa nikah di gereja. Jadi saya ini benar-benar anti sekali ya. Dan selama pernikahan mungkin karena saya juga punya masa kecil yang begitu nggak bagus dan keras ya. Sehingga di dalam tekad saya itu saya harus berhasil, harus kerja keras. Nah, secara ekonomi mungkin oke lah. Akhirnya saya bisa nikah, tapi setelah nikah itu istri saya nggak boleh ke gereja karena saya melarang gitu loh. Saya malah bawa dia ke Gunung Kawi, karena waktu itu saya tinggal di Surabaya, istri orang Surabaya. Saya ke Tuban, sembayang. Pokoknya yang begituan tuh saya cukup kental lah ya, yang begituan. Nah karena bisnis juga, jadi kehidupan entertainment itu juga lumayan. Jadi, karena menurut saya kalau saya punya uang, maka semua beres gitu. Itu pemikiran saya. Tapi hidup itu sebenarnya penuh kekhawatiran juga dah. Ya, jadi banyak persoalan lah. Nah di tahun 97 itu saya melihat surat kabar, itu saya nggak salah suara pembaruan, itu di Juli kalau nggak salah. Itu ada yang mengajak KKR. Yang berbeban berat, yang letih lesu datanglah. Dia akan memberi kelegaan. Saya ngajak istri ke sana. Bingung istri. Itu di Kelapa Gading, saya nggak benar sebelahnya pom bensin itu. Saya juga nggak kenal, ya saya juga nggak tahu karena waktu mengunjungi gereja itu di dompet saya juga banyak jimat itu, ya karena kepercayaan begituan. Nah pada saat di gereja itu waktu Pak Pendeta itu saya jelas ya mengajak supaya selama ini kita berdosa dengan siapa, bersalah dengan siapa. Pada saat saya menutup mata ya saya paling berdosa ya sama istri saya sama anak-anak saya karena saya nggak pernah ngopenin, nggak pernah membimbing mereka gitu. Karena di dalam otak saya yang penting saya cari uang sebanyak-banyak karena dengan uang tuh bisa bereskan semuanya gitu.
Nah pada saat doa itu saya bisa nangis di situ. Nangis dan agak kejang kata istri saya, bingung. Karena di situ juga banyak mungkin hamba Tuhan atau teman-teman yang doain saya. Nah setelah itu saya merasa agak sedikit lega lah. Karena tidur susah ya, karena juga kehidupan saya juga ya kehidupan malam lah. Karena banyak yang perlu di-entertain. Singkat cerita saya ikut katerisasi di waktu itu masih GKJMB di Pluit. Karena istri punya teman banyak di sana, saya ikut di katerisasi dan saya dibaptis di November tahun 97. Saya ingat benar itu tanggal 30 November. Setelah dibaptis itu, jadi masuk tanggal 1 Desember, mulai masalah banyak datang. Dan ketepaan juga waktu itu dengan krisis moneter. Jadi ya karena banyaklah, jadi masalah itu datang bertubi-tubi. Mungkin dalam sebulan itu saya udah dinyatakan bangkrut gitu. Karena bank, utang apa banyak masalah, bertubi-tubi datangnya. Ya saya jalanin aja gitu. Sampai saya pindah ke apartemen Mitra Bahari. Itu di bulan Januari. Jadi dalam 1 bulan itu sebenarnya membuat saya susah sekali itu secara keuangan ya. Dan pada saat itu juga ada bank dilikuidasi. Saya ingat betul, dan itu saya ngomong sama istri, dah saya ambil sisa uang taruh di rumah aja. Dan uang ini rasanya kalau kita nanti bungakan, deposito juga cukup lah untuk hidup sederhana saja. Nah, tapi masalah banyak ya. Jadi persoalan banyak. Itu ada persoalan polisi, segala macam lah. Dan saya juga pernah sambat juga kepada doa itu ya. Katanya kalau ikut Tuhan itu enak gitu loh. Tapi saya malah babak belur. Benar-benar babak belur. Tapi ya udah doa, masih nggak ngerti pokoknya baca Alkitab, baca aja. Dan klimaksnya itu di 14 Mei 1998. Pas kejadian itu ada kerusuhan. Saya kena. Betul-betul saya kena. Jadi saya dijarah, uang yang saya simpan di rumah juga diambil semua. Udah itu ya nggak punya apa-apa. Hanya istri punya, ya karena saya sering ke luar negeri pulang biasa uang asing tuh dia simpanin gitu. Dan uang yang disimpan dia tuh nggak dijarah, saya juga bingung. Yang saya taruh punya itu diambil semua. Nah tanggal 16 Mei, karena saya masih punya teman banyak di luar. Waktu kerusuhan ada teman telepon saya dari Singapura, nanya kondisi. Pada waktu itu handphone saya udah, itu handphone yang zaman kuno besar itu dijarah saya ingat saya. Tapi waktu tanggal 15 saya kembali ke apartemen itu kok di depan pintu tuh ada handphone saya. Waktu itu masih pakai suara itu bisa direkam di memori. Saya dengar. Jadi saya telepon dia, saya ngomong, ya kalau memang saya diberi penginapan di Singapura, saya akan pergi gitu ke Singapura. Tapi kalau suruh saya tinggal hotel udah nggak mampu, karena saya udah nggak punya apa-apa gitu. Nah semalam saya tinggal di perkampungan lah, jadi karena ditolong orang, ya jadi tinggal apa adanya. Yang saya rasakan itu saat itu, kalau anak saya tanya, karena saya masih ngomong Tuhan baik ya. Karena di perkampungan itu ada berapa juga lah. Jadi yang korban-korban kerusuhan itu kami tinggal di situ. Dan tanggal 16 kami sekeluarga berangkat ke Singapura. Anak saya waktu itu masih kecil, umur 5 atau 6. Nah waktu di pesawat, istri saya tanya, kenapa kita harus ke Singapura? Udah kondisi babak belur begitu. Saya cuma ngomong ya anggap refreshing lah. Karena menurut istri saya kalau balik Surabaya ke mertua masih bisa lah untuk tinggal hidup ya. Karena mereka keluarga dari istri juga lumayan lah secara ekonomi. Nah singkat cerita sampai di Singapura. Nah pada saat sebelum tidur saya juga berdoa. Ya, Tuhan saya nggak tahu. Ya, jadi Tuhan itu sebenarnya nyata, benar atau enggak dalam pikiran kita itu sering menggoda gitu loh.
Kalau dipikir bagaimana saya bisa hidup, itu kan satu pertanyaan juga, takut gitu. Tapi di satu sisi saya juga percaya gitu, bahwa Tuhan pasti menolong saya. Ini jadi mungkin kesaksian saya bicara mungkin bisa 20 menit, 30 menit. Tapi saya menjalankan dengan Tuhan yang bisa sharingkan. Itu sudah 25 tahun lebih. Ya, jadi mungkin saya cerita di sini nanti orang menganggap gampang gitu. Tapi yang saya jalankan itu puluhan tahun gitu. Ya, tapi waktu saya berikan kesaksian itu kan sudah dirangkum, sudah enak gitu kelihatannya, ya. Ya, singkat cerita di Singapura sebelum tidur itu saya tahu mendarat itu pas midnight itu hari subuhnya Minggu, hari Minggu itu. Nah, sebelum tidur itu saya jelas, di pikiran saya jelas apa yang saya harus lakukan. Saya harus cari siapa, cari teman siapa, supaya saya bisa hidup. Minggu itu saya cerita ke teman saya, ya orang Singapura, dan dia juga bingung. Ya, dijalankanlah sesuai yang pikiran saya gitu. Dan akhirnya dijalankan. Jadi di Singapura itu sebenarnya saya ada seorang pelarian ya, jadi nggak punya uang. Jadi baju, sepatu itu pemberian dari teman-teman gitu, dari orang-orang. Jadi saya pernah mengalami kehidupan dari belas kasihan orang. Itu dari baju, celana, semua. Nah, waktu anak-anak mau sekolah di sana, waktu itu saya ingat benar, itu perlu 5.000 untuk uang jaminan kalau nggak salah. Saya nggak punya uang. Hanya saya bisa di-apply sebagai employment pass dari perusahaan teman saya. Dan nggak usah bayar. Jadi kalau melihat itu seolah-olah bahwa itu adalah move gitu loh. Apa yang sudah Tuhan berikan gitu. Tapi kalau sekarang saya pikirkan lagi, kalau saat itu misalkan saya pikirkan, mungkin saya nggak akan kuat menghadapi. Karena apa? Dalam kondisi saya nggak punya apa-apa dengan 2 anak kecil, bagaimana bisa mereka hidup di Singapura? Jadi itu lama lah ya. Saya tidak membanggakan lah, dan tapi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya dipulihkan, mungkin usaha saya secara ekonomi bagus, dan anak saya 2. Ya saya bukan bangga, maaf ya. Mereka mendapatkan pendidikan, mungkin semua orang kepingin. Yang pertama itu lulusan dari Harvard Universitas. Ya saya rasa semua orang tua ingin pasti anaknya seperti itu. Ya, dan waktu mereka bachelor di UC Berkeley. Jadi mereka sekarang kalau kondisinya cukup bagus. Yang satu laki, yang kecil bisa kerja di Facebook. Dan lumayan posisinya di Menlo Park di San Francisco. Nah yang perempuan lulusan Harvard juga lumayan posisinya di perusahaan Amerika. Ya, jadi saya bukan membanggakan itu. Nanti saya akan cerita lagi, nah waktu COVID ini bagaimana? Yang saya dapatkan jauh lebih. Karena apa? Setelah saya mendapatkan semua ini, saya juga berpikir. Karena apakah Tuhan hanya memberkati saya cuma itu aja gitu. Karena saya juga melihat banyak teman saya yang nolong saya waktu di Singapura. Itu secara ekonomi dia lebih rendah dari saya gitu loh. Padahal saya tanya kan, kenapa Tuhan gak memberkati dia jauh lebih besar? Dan ini orangnya baik sekali. Tapi di keluarga dia, ya saya melihat adiknya kena cancer. Jadi banyak pertanyaan lah saya tanya Tuhan. Dan buat saya sendiri juga seperti dosa. Mungkin benar, ada kurang. Tapi kenapa dosa itu kok tetap saya lakukan gitu loh. Ya, waktu saya lakukan saya sebenarnya nggak mau gitu. Tapi kenapa kok nggak bisa kontrol? Ya, udah itu banyak pertanyaan. Walaupun saya merasa bahwa Tuhan tuh benar-benar ada.
Tapi kenapa gitu? Ya saya melihat ada orangnya baik. Tapi kenapa begitu banyak masalah bertubi-tubi datang? Apakah Tuhan itu nggak adil? Apakah saya spesial? Saya orangnya nggak kritis gitu. Saya sering tanyain. Ya, kenapa orang ini jahat? Orang ini nggak kenal Tuhan. Orang ini waduh ngomong nggak enak. Tapi kalau secara materi kenapa dia begitu berlimpah-limpah gitu? Jadi saya jujur aja ya, selama saya sering saya juga pernah kuliah makanya kenal Pak Daniel, saya di STT Cipanas. Saya tinggal di mes. Ya, saya bisa dengan makan seadanya, waktu itu makan itu cuma sekali makan cuma 2.500 kalau nggak salah. Ya, jadi dengan 2.500 saya juga bisa. Saya tinggal bersama seperti mahasiswa lainnya. Nah cuma karena saya orangnya nggak bisa nulis, maksudnya waktu bikin paper nggak bisa. Jadi saya pikir mungkin bukan tempatnya juga saya belajar. Akhirnya saya juga keluar. Saya seorang wira swasta. Nah, jadi singkat cerita banyak pertanyaan lah. Jadi apakah Tuhan itu adil atau enggak gitu? Kenapa ada orang kok susah terus? Ada yang sejak lahir sakit, nggak beres-beres gitu. Nah, sedangkan saya merasa kalau saya punya persoalan, saya doa kok Tuhan jawab terus gitu. Bingung kadang. Oke, jadi di waktu 2019 pas saya tahu benar waktu itu saya masih ada di China, Desember, di situ mulai sudah ada COVID. Dan mereka waktu itu lockdown, kita di sini merasa bahwa di Indonesia rasanya COVID nggak mungkin lah. Karena waktu SARS ya, di Singapura itu begitu mencekam, waktu itu di Indonesia juga nggak terjadi. Nah mulai Maret 2020, itu COVID mulai masuk COVID-19 ya, mulai masuk di Indonesia. Dan saya merasa bahwa bisnis ini pasti terpengaruh karena sebelum itu di Indonesia, saya punya teman banyak di China. Mereka waktu di lockdown, mereka susah. Dan saya sering tanya mereka cuma ngomong ya nggak dipikirin dulu lah. Yang penting kita masih bisa diberi kesempatan hidup, itu yang nomor satu. Karena kalau kita sudah mati, ya berarti udah selesai. Nah pada saat COVID melanda Indonesia itu, saya juga ngomong ke istri, mungkin kita juga harus siap-siap mengalami keadaan ekonomi waktu tahun 98 lagi, waktu krisis. Tapi saya ngomong saya terima. Kenapa? Ini bukan kesalahan pribadi saya. Ini adalah bencana yang kita sendiri nggak mungkin bisa tangani. Nah, akhirnya saya ngomong dah mau terjadi apa biarkan. Karena waktu itu perusahaan juga pinjam uang juga lumayan ya. Akhirnya saya dengan istri berdua, ya udah balik Singapura lagi berdua. Karena anak saya dua-dua ada di Amerika. Saya cerita ke anak-anak, kali ini COVID mungkin kita juga harus siap-siap. Ya mungkin secara usaha kita juga akan mengalami masalah. Tapi mungkin nggak seperti yang di tahun 97. Kalau di 97 benar-benar di bawah titik nol, minus kita. Kalau ini mungkin ya bangkrut, tapi masih bisa hidup lah. Ya. Nah, saya dengan istri ke Singapura, dan di Singapura ini di sini ya saya sharingkan, jadi doa tetap biasa doa persekutuan karena sudah melalui online ya, YouTube. Biasa doa itu jujur aja susah gitu. Nah, saya ingat betul, jadi ada momen di mana waktu saya doa, saya ngomong Tuhan, kenapa saya masih terus dosa itu saya sudah tahu. Saya punya komitmen gak mau melakukan, tetapi kenapa susah gitu loh. Itu terus terulang. Pada saat setelah terjadi, baru nyesel gitu. Tapi seolah-olah dosa itu gak bisa saya kuasai gitu Tuhan. Saya gak mau melakukan, tapi tetap terjadi gitu. Nah ada momen di mana saya masuk itu saya nangis gitu. Jadi
Saya pagi bangun ya, itu jam 3 atau jam 4 saya berlutut. Dan waktu saya berlutut itu di pikiran saya kenapa kok terjadi gambaran-gambaran. Jadi saya ini adalah manusia yang begitu jahat, yang gak ada gunanya. Jadi itu jelas gitu, tunjukin satu-satu. Sampai itu pada saat masa kecil, saya juga bingung gitu. Jadi waktu saya juga pernah rasakan waktu kecil itu berontak, kenapa saya punya orang tua yang miskin gitu. Kenapa saya punya orang tua yang gak berhasil gitu. Udah itu teman-teman yang ngejek saya. Jadi tiap pagi itu nangis terus. Tapi pada saat nangis itu kok ada sesuatu yang rasanya ada satu kelegaan gitu. Itu setiap pagi itu bisa 2 jam lebih. Dan ngomong kepada diri sendiri. Sampai yang mungkin sendiri udah gak ingat gitu. Itu jelas di pikiran. Sebulan lebih saya rasa. Tiap pagi nangis. Istri juga lihat saya juga bingung. Di situ saya merasa bahwa apa? Bahwa disitulah, ini maaf ya saya bukan khotbah, nanti khotbah ada Pak Pendetanya. Bahwa waktu Tuhan Yesus di khotbah di bukit itu jelaskan, berdukacitalah. Saya rasa saya berduka cita atas dosa-dosa saya gitu loh. Jadi saya hari ini saya sharingkan kesaksian ini. Saya merasa suatu kelegaan luar biasa gitu. Jadi berduka cita apa? Saya nyesalin dosa-dosa saya. Dan puji Tuhan ada satu kelegaan. Dan setelah saya nangis ada momen di mana waktu saya doa pagi. Itu istri saya terkejut bangun. Saya bisa seperti orang kesurupan. Saya sendiri nggak tahu apa yang saya ucapkan gitu. Tapi satu badan itu rasanya nggak tahu pada hari pertama. Akhirnya saya tanya teman-teman hamba-hamba Tuhan yang itu, ya ada yang kasih saran. Nah hari keduanya itu saya mulai bisa berpikir, saya muji Tuhan terus. Tapi itu cuma berjalan sekitar mungkin 7 hari, 10 hari. Jadi saya merasa apa? Bahwa pertanyaan-pertanyaan saya dulu, Tuhan itu adil, Tuhan apa itu, hari ini saya bisa kasih tahu bahwa waktu saya mengandalkan tubuh saya, bekerja, mendapatkan uang, ya pasti saya bahagia. Ya. Jadi sekarang sampai saat ini yang saya itu adalah keinginan saya. Jadi sebenarnya kalau keinginan saya tercapai, apa yang saya inginkan, saya pasti bahagia. Tapi setelah saya mengenal dengan setiap pagi saya bisa datang ke Tuhan, saya berusaha apa? Gimana keinginan saya itu bisa seperti yang Tuhan inginkan. Jadi keinginan saya itu disatukan dengan kehendak Bapa. Itu nggak gampang. Jadi maksudnya apa? Apapun sebenarnya di dalam kehidupan ini, ya, saya harus yang sudah terjadi, saya harus terima. Jadi dengan cara itu kenapa? Karena jiwa saya, maksudnya perasaan saya itu bukan ditentukan oleh kondisi yang ada di dunia ini. Jadi saya harus katakan apa? Ini sungguh Tuhan itu adalah sebagai sumber kehidupan. Karena apa? Kita hidup ini hanya perlu makanan ya. Dan doa Bapa kami kan ada jelas. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dulu saya berpikir, orang yang punya duit, kenapa dikatakan makanan secukupnya? Benar nggak? Kalau orang nggak punya makan, baru diomongin makanan secukupnya. Tapi sehari ini saya diberitahu ya, bahwa makanan secukupnya, jadi setiap orang itu
itu pasti perlunya sama. Dia perlu kadar gulanya sama, garam sama, vitamin-vitaminnya sama. Jadi biarpun status kita hari ini kita punya semuanya, kita juga perlu secukupnya. Kenapa? Kalau gula itu kita lebih di dalam tubuh kita kena diabetes. Kalau garam lebih, kita darah tinggi. Jadi siapapun kita sebenarnya tubuh ini, ya perlu mohon kepada Tuhan secukupnya. Jadi saya rasa Tuhan itu sungguh adil gitu. Tuhan itu maha kasih. Yang membuat kita itu susah itu karena apa? Karena kepuasan kita, keinginan kita. Saya makan 2.000 rupiah dengan 2 juta rupiah. Sebenarnya tubuh itu sama perlunya. Tapi 2 juta dipuji sama orang merasa bahagia. Sedangkan 2.000 merasa nggak enak karena kok begitu status saya. Jadi hari ini saya mau meningkatkan kesaksian bahwa Tuhan itu menyiapkan kebahagiaan yang luar biasa buat kita. Dialah sumber kebahagiaan. Nah, gimana caranya? Ya kita harus punya waktu kepada Tuhan. Sampai hari ini saya bukan bangga, maaf. Saya tiap pagi 2-3 jam. Saya datang ke Tuhan. Karena Tuhan itu jelas, buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Itu bisa kita nikmati. Bisa kita nikmati setiap hari. Jadi dengan cara kita datang bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita sadar dan kita bawa juga keinginan kita, bisa nggak biar keinginan kita sesuai dengan keinginan Bapa, kehendak Bapa. Saya percaya di situ pasti hidup kita akan luar biasa. Dan saya rasa kalau kita sama hari ini, kita percaya bahwa kayu salib, semua dosa kita bisa diampuni di situ. Dan kita harus berduka cita atas dosa-dosa kita. Dengan itu saya rasa kita bisa menikmatinya. Dan apapun kejadian di dalam hidup kita jalanin, di situ kita saya rasa sudah memuliakannya. Jadi biarlah hidup kita bisa memuliakannya dan menikmatinya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Anwar yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Sungguh luar biasa, boleh memberkati kita semua. Biarlah kesaksian ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi menjadi sebuah bekal untuk kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita juga punya patokan untuk siapakah kita hidup. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan berenggan firman Tuhan. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengangkat sebuah pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu ya Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku
darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku tumbal menyembah-Mu. Kita katakan sekali, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bahwa seumur hidup kami mau berada di dalam hadirat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara kepada kami, karena kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Maaf ya, saya buka saja ya karena saya sendirian di sini. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pada hari ini. Saya bersama dengan istri saya mengembalakan di GBI. Merintis tepatnya, lebih tepatnya lagi merintih. Namanya merintis dan juga merintih, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Saya dengan Bapak Gembala sudah kenal lama. Sejak kuliah S1 di teologi. Kami biasa waktu kuliah beda pendapat itu mah biasa, betul? Kalau sekarang beda pendapatan. Tentunya Bapak Gembala lebih besar dari saya. Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini semua orang di seluruh dunia sedang memperingati hari yang disebut Good Friday. Hari Jumat yang baik. Walaupun pada kenyataannya tidak semua orang mengalami hari yang baik.
Di tengah-tengah situasi pandemi ini tidak semua orang mengalami hari yang baik dalam hidupnya. Ada yang harus berhenti bekerja, ada yang harus ganti haluan usahanya, dan tidak sedikit kondisi ini banyak orang yang sakit. Tapi jangan takut, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah memberikan obat buat kita semua melalui kematiannya di kayu salib di hari Jumat Agung ini. Saat ini saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan melihat, mau memperlihatkan kepada saudara-saudara satu peristiwa Jumat Agung di mana itu banyak peristiwa, tetapi saya akan memperkenalkan satu orang yang bernama Yudas Iskariot. Semua orang sudah mengenalnya, Yudas Iskariot. Siapa Yudas Iskariot? Yudas Iskariot adalah seorang bendahara Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-29 dikatakan, karena Yudas memegang kas, ada orang yang menyangka bahwa Yesus menyuruh Yudas membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Jadi Yudas adalah pemegang kas. Siapa Yudas? Yudas di dalam rekrutmen tidak jelas. Alkitab tidak menjelaskan kapan Yudas Iskariot dipanggil menjadi murid Yesus. Kemungkinan besar Yudas ditarik oleh Tuhan Yesus saat orang banyak mengikuti dia. Pertanyaannya, mengapa Yudas yang murid atau yang dekat dengan Tuhan Yesus bisa mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus? Seharusnya Yudas ini menjadi orang yang setia. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan karena ia dekat atau sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya tidak. Yudas mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus. Kita akan belajar 3 hal dari Yudas Iskariot di hari Jumat Agung ini. Pertama, Yudas tidak mau berubah. Banyak orang yang sudah Kristen tapi hidupnya tidak mau berubah. Sebutannya Kristen tapi gaya hidupnya bukan. Slide berikutnya, saya akan tunjukkan foto yang saudara tentu sudah pasti tahu. Ini adalah Menara Pisa. Mungkin ada juga yang pernah ke sana. Sudah ke dalam Tuhan, ketika dibangun dari awal memang sudah miring. Sehingga berhenti 100 tahun dari pembangunannya cuma sampai dengan lantai 2, tingkat 2. Tanahnya ternyata lembek sehingga jadi miring. Akhirnya datang insinyur yang baru melanjutkan pembangunan yang ternyata tambah miring. Bertahun-tahun para ahli berusaha membuat menara ini jadi lurus, gak berhasil. Sebenarnya sih bukan gak berhasil, tetapi gak mau. Menurut berita yang tersebar, yang tadi saya kasih tahu, sebetulnya bukan tidak bisa lurus, tetapi gak mau dilurusin. Sebab kalau lurus, apa bedanya dengan bangunan yang lain? Gak ada bedanya kan, semua sama, tegak lurus. Saudara paham, kemiringan itu yang menjadi keuntungan daripada Menara Pisa. Unik. Wali kota Pisa, Marco Filipsi berkata pada tahun 2013, penduduk Pisa mau menara ini diselamatkan. Tapi tidak mau menara ini diluruskan. Biarkan tetap miring. Mau diselamatkan tetapi gak mau dilurusin. Maunya tetap miring. Itulah yang dikatakan oleh Marco. Jadi menaranya itu mau tetap miring. Bukannya gak bisa lurus tapi gak mau diluruskan. Kenapa orang tidak mau diubahkan hidupnya? Karena sudah nyaman dengan keadaannya. Hidupnya tidak mau dirubah karena sudah nyaman dengan keadaannya. Saya punya teman, dia seorang Kristen. Namanya Kristen pasti pergi ke gereja bukan ke tempat yang lain. Tapi dia hobinya minum. Dia hobinya minum. Saya tanya, lu kenapa sih ke gereja? Tetap minum juga masih. Habisnya enak san minum.
Dia nggak mau berubah. Saudara kasih dalam Tuhan, hidupnya tidak mau berubah. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Yudas adalah salah satu contoh orang yang tidak mau diubahkan hidupnya. Tuhan Yesus sudah 3 kali memperingatkan Yudas, tapi Yudas tidak mau berubah. Peringatan yang pertama di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-10 dan yang ayat yang ke-11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata tidak semua kamu bersih. Ini peringatan pertama Tuhan Yesus kepada Yudas. Dan yang kedua, saudara dalam Tuhan, di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan roti telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini peringatan yang kedua. Peringatan yang ketiga di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saat ini jika Tuhan memperingatkan saudara dan saya, mari kita mau bertobat. Amin. Jangan seperti Yudas, sudah 3 kali diperingati oleh Tuhan, dia tidak berubah. Atau juga seperti menara Pisa yang tidak mau diluruskan, pengennya tetap miring. Yang kedua, saudara kesalahan Tuhan, Yudas memiliki hati yang dendam. Pernah suatu kali Tuhan Yesus menegur Yudas. Itu di mana? Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, ini Yesus menegur daripada Yudas Iskariot, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Orang pendendam mudah sekali dikuasai oleh iblis. Orang pendendam mudah sekali dikuasai oleh iblis. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudara-saudara, nama lain untuk setan atau iblis adalah Beelzebul, ya. Lord of the Flies atau dewa lalat. Lalat selain suka di tempat kotor, dia suka di mana? Di tempat yang luka. Kalau nggak percaya saudara punya luka, biarkan saja saudara terbuka. Nggak sampai 5 menit, itu lalat pasti datang. Saya juga bingung, lalat kenapa bisa tahu kalau kita luka. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat hati kita luka, maka lalat atau iblis akan siap menghinggapi hati saudara dan saya. Jadi jangan biarkan hati kita ini luka. Jangan biarkan. Orang yang dendam akan sulit mengalami pembentukan daripada Tuhan. Buanglah dendam itu sekarang, amin. Kita buang segala dendam, segala kepahitan di dalam hidup kita. Agar kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, Yudas adalah seorang yang tidak suka memberi atau rakus sama uang. Orang bilang serakah, tamcia, nah itu rakus makanan, tamngong, nah itu lain lagi saudara kasih Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat yang kelima. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ini memperlihatkan indikasi bahwa Yudas tidak suka memberi. Yudas tidak suka memberi. Nama kota Houston itu berasal dari nama seorang jenderal bernama Sam Houston.
namanya Sam Houston. Dia adalah presiden pertama dari Republik Texas. Jenderal Houston itu orangnya kasar, kita bisa lihat ya mukanya, romannya. Tetapi saudara-saudara, setelah dibaptis dia keluar dari air, kelakuannya berubah total, 180 derajat. Houston berkata kepada pendeta yang membaptisnya, dia berkata begini, Pak Pendeta, saya akan membayar setengah gaji Pak Pendeta setiap bulannya. Jangan takut, saya akan bayar setengahnya. Pendetanya bertanya kembali, kenapa? Kok bisa begitu? Jawab Houston, karena dompet saya juga perlu dibaptis. Sebab waktu dibaptis, dompet saya taruh di atas, dia nggak ikut baptis. Jadi waktu saya baptis, dia perlu juga dibaptis. Nah, saudara sekalian Tuhan, dompet juga perlu dibaptis. Slide berikutnya, tokoh reformator Martin Luther berkata bahwa ada 2 jenis pertobatan. Yang pertama pertobatan hati. Yang kedua pertobatan dompet. Yang paling susah adalah pertobatan dompet. Betul. Dompet yang paling susah, hati lebih mudah. Tahukah saudara bahwa tidak suka memberi, ingat, tidak suka memberi atau kikir atau pelit itu masuk daftar orang yang gak bakal masuk surga. Itu ada ayatnya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Pencuri, orang kikir, ini pelit, pemabuk, pemfitnah, penipu. Tidak apa? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau saudara mengaku percaya Tuhan Yesus tapi kikir, pelit, jangan mimpi saudara bisa masuk di dalam kerajaan surga. Ini Alkitab yang ngomong, bukannya saya. Jadi saudara kasih Tuhan, janganlah kita pelit, janganlah kita kikir. Slide berikutnya, Anne Frank adalah seorang penulis catatan harian yang terkenal. Anne ini berkebangsaan Jerman, tetapi keturunan Yahudi. Ada perkataan Anne yang sangat terkenal. Salah satunya berkata demikian, tidak pernah ada orang yang jatuh miskin karena memberi. Tidak pernah ada orang jatuh miskin karena memberi. Kita semua tahu kalau orang Yahudi itu terkenal pelit. Orang tua dulu bilang pantat kuning. Mungkin yang lahir tahun 2000 ke atas nggak tahu istilah itu. Pantat kuning itu pelitnya minta ampun. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi Anda kok bisa ya berkata demikian? Yang kita terkenal pelit, dia bisa berkata tidak ada orang yang jatuh miskin karena memberi. Karena ingat, dalam memberi ada janji Tuhan di dalamnya. Saat saudara memberi, Tuhan berjanji bahwa dia tidak pernah berhutang kepada siapapun. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara dan kepada saya. Jadi saat engkau memberi dengan kerelaan hati, maka Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Jadi mari kita mau belajar memberi. Jangan pelit. Jangan duit itu disimpan terus. Ya. Kadang-kadang kita memang bukannya tidak pelit sih Pak Pendeta. Kondisi sekarang ya bagaimana. Bukannya saya tidak mau memberi. Sebetulnya dia bukan tidak mau memberi. Tapi dia tidak rela berpisah uangnya dari dompet dia. Memberi adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Jadi saudara kasih Tuhan, memberi adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang pada hari ini kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Tuhan telah menyelamatkan saudara dan saya dari dosa supaya kita selamat. Janganlah kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Ungrateful. Kalau orang Hokkien bilang bokamsia. Gak tahu berterima kasih. Jadi saudara kasih Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang bokamsia. Kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan. Dengan cara apa? Memberi. Melayani.
beri apa yang engkau bisa punya. Apa yang kau bisa beri untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang kau bisa beri untuk kemajuan daripada pekerjaan Tuhan. Jangan seperti Yudas yang sudah dikasih posisi bagus, bendahara loh. Malah mengkhianati dan menjual Yesus. Yudas mengawali dengan baik, tetapi Yudas mengakhiri dengan buruk. Saat ini bagi saudara-saudara yang merasa Good Friday, Jumat yang baik tapi tidak baik, jangan takut. Ingat, Tuhan Yesus sudah memberikan obat bagi saudara dan saya, di mana Dia mati 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebab firman Tuhan berkata melalui bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Melalui bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sebentar kita akan makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Roti adalah roti biasa. Anggur adalah anggur biasa. Tetapi Alkitab memberitahu kepada saudara dan saya, jikalau engkau makan dan minum dengan percaya, maka mujizat Allah akan terjadi. Amin. Bagi saudara yang mau sembuh, mari kita memandang kepada salib Kristus. Yang saat ini kita peringati Jumat Agung. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saya undang pemain musik, singer untuk maju ke depan. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hamba sudah sampaikan Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan berbicara lebih lagi kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan sedang melihat hati kami. Tuhan sedang melihat perasaan kami. Tuhan sedang melihat pikiran kami. Karena kami tahu Tuhan yang baik. Tuhan yang baik sudah memberikan obat bagi kami 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Renungan untuk perjamuan kudus pada kali ini terambil dari Roma 6 ayat yang ke-22. Untuk itu akan saya bacakan buat seluruh sidang jemaat. Roma 6 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terlalu sering kita mendengar kematian Tuhan Yesus di kayu salib menebus seluruh dosa kita. Terlalu sering juga kita mendengar kematian Tuhan Yesus di kayu salib memerdekakan kita dari dosa. Sebaliknya kita jarang mendengar kematian Tuhan Yesus di kayu salib mengubah status kita dari hamba iblis menjadi hamba Allah. Karena jarang kita dengar, jarang ditekankan,
kita kurang menyadari status baru kita akibat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sekarang kita adalah hamba-hamba Allah. Ungkapan atau kata hamba Allah yang terdapat pada Roma 6 ayat 22 bukanlah menjadi pendeta-pendeta. Karena pendeta itu lebih tepatnya adalah hamba gerejawi karena dilantik oleh sebuah sinode gereja tertentu. Sehingga tidak aneh meskipun labelnya pendeta, namun tidak memperlihatkan citra hamba Allah yang sesungguhnya. Kadang pendeta juga bisa menjadi hamba uang. Ayat yang ke-22 menegaskan kematian Tuhan Yesus di kayu salib mengubah status kita. Sekarang kita menjadi hamba-hamba Allah. Kita perlu sadari status baru kita. Kita lakukan peran kita sebagai hamba-hamba Allah. Dan melalui kematian Tuhan Yesus kita juga disadarkan hamba Allah yang dicerminkan oleh Tuhan Yesus adalah hamba Allah yang menderita. Bukan hamba Allah yang borjuis, yang parlente, yang bergelimang dengan harta, bukan hamba yang jahat, bukan hamba yang malas, tapi hamba Allah yang menderita. Sebab itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saat kita melaksanakan perjamuan kudus, yang sebentar kita akan lakukan, mari kita sadari, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, status kita sekarang adalah hamba Allah. Kita hayati dan perankan status tersebut. Kita lakukan, kita perlihatkan dalam kehidupan hari demi hari, kita ini hamba-hamba Allah yang menuruti segala perintahnya, yang melakukan segala pekerjaannya, sehingga kematian Tuhan Yesus di kayu salib nyata dalam status kita yang baru sebagai hamba Allah. Amin. Saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian hati hamba. Kita persiapkan roti dan anggur kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Ku tak dapat
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus. Sekarang kita mengangkat roti kita di tangan kanan. Demikian bagian Alkitab yang berbicara mengenai roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang, yang melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita melalui kematiannya di kayu salib, yang kita peringati hari ini, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kematian-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu yang memungkinkan status kami beroleh status yang baru, status hamba-hamba Allah. Biarlah kami dapat menghayati status yang baru dan memerankan status yang baru tersebut dengan nyata dalam kehidupan sehari. Sekarang kita mengangkat anggur kita di tangan kanan kita. Demikian sabda Tuhan yang bicara mengenai anggur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur yang kita pegang, yang melambangkan darah Kristus, yang telah tercurah di atas kayu salib, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali menaikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita sekaligus permohonan kita agar kita dapat menghayati dan memerankan status baru kita sebagai hamba-hamba Allah
dalam kehidupan nyata hari demi hari yang kita jalani. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ini yang kami mohonkan kepadamu Tuhan, melalui dengan kembalinya kami dipersatukan dan dipersekutukan melalui perjamuan kudus yang kami lakukan. Kami mohonkan agar kami memiliki kerinduan dan menyadari secara kuat kami sekarang adalah hamba-hamba Allah. Kami dapat menjalani peran tersebut dengan baik karena pengiringan penyertaan-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu bersama kami, sehingga kami dapat menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Hamba-hamba Allah yang setia, yang selalu patuh dengar-dengaran kepadamu, mengikuti setiap arahan dan petunjuk-Mu Tuhan, melakukan apa yang Engkau kehendaki, dan menempatkan diri sebagai hamba, bukan tuan, bukan pemilik segala sesuatu, tapi kami hanya dititipi oleh Engkau. Demi nama Yesus, hamba memohon kasih karunia kepadamu melalui firman-Mu, melalui perjamuan kudus siang hari ini. Engkau memperbaharui dan mengubah kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gesja Ebenezer mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hasan Winardi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah kali ini dengan lugas, tanpa ada segan-segan untuk bicara mengenai memang hal yang perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan terus memakai pelayanan Bapak dan memberkati keluarga. Sebagaimana tadi diinformasikan, Bapak Hasan adalah teman dekat saya sudah lama, dan kali ini kehadirannya didampingi atau ditemani istrinya, Ibu Yuli. Untuk itu juga gereja mengucapkan terima kasih buat perkenanan Ibu Yuli yang mendampingi
Bapak Pendeta Hasan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, siang hari ini Pendeta Hasan ini bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi beliau juga menganugerahi kepada kita kesempatan untuk menikmati dan mendengarkan speaker merek Turbo Sound yang ada di kiri kanan dengan jenis NUK 152AN yang kalau kita beli berkisar di antara harga 35 hingga 40 juta. Atas kebaikan beliau, sidang jemaat dapat mendengar kalau gereja membeli speaker jenis Turbo Sound, maka suaranya akan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya beliau juga punya niat yang baik, hendak meminjamkan mic yang harganya 9 juta. Namun niat baik tersebut belum terwujud karena mic-nya sedang kosong. Saya tahu kebaikan beliau tanpa pamrih, tanpa ada maksud apa-apa. Beliau hanya ingin jemaat itu bisa mendengar dengan baik, menikmati suasana ibadah dengan baik. Untuk itu kembali gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hasan Winardi. Gereja juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Anwar Rusnan yang pada kesempatan kali ini juga memberkati melalui kesaksian hidup Pak Anwar. Kalau beberapa bulan yang lalu saya pernah menginformasikan tentang keuangan peremajaan sound system berserta alat musik, lalu saya menyebut satu nama. Ada orang, anak Tuhan yang digerakkan oleh Tuhan, memberi sebanyak 8 juta adalah beliau orangnya. Beliau memang saya kenal salah satu donatur STT Cipanas yang banyak memberi. Di tengah kelusuan ekonomi beliau masih punya hati memberi gereja ini 8 juta. Itu luar biasa, saya tahu persis. Ekonomi lagi susah. Tapi saya baru tahu melalui kesaksian beliau, meskipun sedang mengalami kelusuan ekonomi, beliau masih tetap memberi dengan jumlah yang cukup besar. Karena kuncinya beliau berdoa setiap hari 2-3 jam. Dan itu yang membuat beliau tetap memiliki hati hamba memberi. Meskipun sedang tidak terlampau baik dunia usahanya. Gereja juga mengucapkan terima kasih atas pemberiannya Pak Anwar. Kalau STT Cipanas memiliki tradisi mengucapkan terima kasih dengan mengirim surat. Gereja ini punya tradisi mengucapkan terima kasih secara langsung. Untuk itulah saya meminta kehadiran Bapak pada hari ini dalam rangka mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Bapak. Dan uangnya sudah lama kami terima, masih dalam proses. Pada waktunya Tuhan akan menolong sehingga gereja membeli yang tepat. Gereja juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Riswanto yang hari ini mengambil bagian dalam pendokumentasian. Pak Riswanto bercerita tentang hobinya yang memotret, lalu muncul gagasan saya, wah kebaktian Jumat Agung baik juga didokumentasikan. Dan hari ini Pak Riswanto telah melaksanakan tugas dengan baik, menggunakan kameranya, lalu dia mengabadikan momen-momen penting, sehingga kita memiliki dokumentasi yang baik. Untuk itu gereja juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Riswanto. Pengumuman yang pertama yang hendak saya sampaikan, Minggu pukul 9 dan pukul 16, di tempat ini ada ibadah Paskah. Jadi silakan datang. Buat seluruh sidang jemaat, ajak yang lain, pukul 9 dan pukul 16. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali saya informasikan pendaftaran masih dibuka hingga minggu yang akan datang. Buat putra-putri Bapak Ibu yang hendak belajar musik, entah belajar gitar, entah belajar bass, entah belajar drum, entah belajar keyboard, gereja memberikan pelayanan pelatihan musik secara gratis tanpa memungut bayaran, dan itu atas pertolongan Tuhan melalui saudara Gary. Minggu lalu saya sudah perkenalkan beliau dianugerahi kemampuan bermain musik sangat handal, sangat hebat, dan ini
bisa menolong gereja untuk memiliki banyak pelayan musik. Kerinduan saya, setiap komisi memiliki 3 tim. Sekolah minggu punya 3 tim, kaum wanita punya 3 tim, dan umum punya 3 tim. Baru itu gereja yang hebat. Luar biasa. Semakin banyak anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, semakin baik. Semakin sedikit yang ambil bagian dalam pelayanan, semakin kurang baik. Prinsipnya, sebanyak mungkin jemaat dilibatkan untuk melayani Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan mengangkat pujian Bila Selama Ini. Bila Selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, Tak ku lakukan kehendakmu tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. sampai di rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Di akhir ibadah ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami, hasil perjumpaan kami dengan Engkau, melalui pujian, melalui kesaksian, melalui sebagian sabdamu, dan melalui perjamuan kudus yang telah kami lakukan secara bersama-sama. Kiranya Engkau mengubah kami, memproses hidup kami, hari demi hari, agar kami menjadi hamba-hamba Allah yang serupa denganmu Tuhan. Sadar secara penuh status kami sebagai hamba Allah. Melakukan peran kami dengan baik dalam seluruh area kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sebagai hamba-hamba Allah. Kau memulihkan, Kau mengubah hidup kami, dan Kau menumbuhkan kerohanian kami. Hingga saat kami bertemu dengan Engkau, kami dalam keadaan berkenan kepadamu Tuhan. Pada anak-anak-Mu yang telah ambil bagian pelayanan dalam ibadah kali ini, hamba memohonkan berkat. WL, singer,
para pemain musik, tim tamborin yang mengoperasikan LCD, yang mengoperasikan sound system, yang merekam, yang menyampaikan firman-Mu, yang memberikan kesaksian. Dan seluruh anak-anak-Mu yang juga telah Engkau jumpai dan sapa. Hamba mohonkan berkat. Kau memberkati rumah tangga anak-anak-Mu di tempat ini. Dengan keharmonisan satu sama lain, kerukunan, kebahagiaan, saling mengasihi satu sama lain. Dan Kau hadir di tengah-tengah keluarga mereka, memberkati, menuntun perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Kau memberkati anak-anak-Mu yang memiliki usaha, yang berbisnis. Memohonkan di tengah keadaan ekonomi yang tidak terlampau mudah untuk berusaha. Di tengah-tengah iklim usaha yang tidak kondusif, memohonkan penyertaan-Mu buat anak-anak-Mu yang berusaha. Kau memberkati, memberikan semangat juang yang tinggi, kemampuan untuk bisa mengerti segala rencana dan kehendak-Mu, memiliki kepercayaan penuh akan rancangan-Mu yang indah, meskipun kadang kami tidak mengerti dengan yang terjadi sekarang. Memohonkan berkat buat anak-anak-Mu yang bekerja. Tuhan memberkati pekerjaan yang dilakukan mereka sehingga menghasilkan manfaat guna yang besar. Biarlah mereka dapat bekerja dengan baik, beraktivitas dengan baik, dan selalu dalam naungan lindungan-Mu, sehingga mereka tetap sehat dan tetap produktif. Buat anak-anak-Mu yang studi, hamba doakan, Engkau memberkati studi anak-anak-Mu, Engkau memberikan keberhasilan dalam studi anak-anak-Mu, Engkau memberikan ketekunan, memberikan semangat juang, semangat belajar yang tinggi, dan hamba mohonkan kecerdasan, sehingga anak-anak-Mu dapat meraih cita-cita yang telah Engkau berikan. Buat anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan, hamba percayakan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Hamba mohonkan akan kasih karunia, termasuk buat bangsa dan negara kami, buat Kota Bogor, buat pekabaran Injil, buat gereja-gereja. Hamba mohonkan kepadamu Tuhan. Sekarang jemaat pulanglah ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.